Halo, para pemirsa tersantui di dunia. Pada kesempatan kali ini Babang Tampan akan menceritakan alur cerita film Korea menarik, dengan judul, Kedude in Me. Film ini mengisahkan tentang seorang bos gangster, yang tiba-tiba berpindah raga ke tubuh anak remaja SMA. Anak remaja itu merupakan sosok yang culun, namun seketika berubah menjadi penguasa sekolah. Adapun pemeran film ini yaitu Jan Pan-so, yang merupakan paman Babang Tampan sendiri, Kim Dong-hyun yang juga masih adik Babang Tampan, serta mantan cantik, yang tidak bisa move on dari Babang Tampan yaitu Oh Hyun-jung dan ibunya. Seperti apakah lanjutan ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Awal scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria parubaya yang memiliki tato Yakuza di punggungnya. Pria itu bernama Jan Pan-so. Jan Pan-so merupakan bos mafia yang ditakuti di wilayah Korea. Suatu ketika, anak buah Jan Pan-so datang melapor kepada Jan Pan-so. Saat itu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengambil lahan dan properti yang ditargetkan oleh Jan Pan-so. Mendengar hal itu, Jan Pan-so sambil membetulkan dasi anak buahnya, mengatakan kepada anak buahnya itu, jika mereka tidak berhasil menyelesaikan misi dengan cara yang baik-baik, maka selesaikan saja dengan jalan kekerasan. Setelah menerima siraman rohani dari Jan Pan-so, mereka langsung bergegas ke lokasi lahan yang akan dirampas. Tidak butuh waktu lama, mereka melakukan kekerasan dan penganiayaan, agar dapat merebut lahan dan properti yang diinginkan secepatnya. Di waktu senggang, Jan Pan-so meluangkan waktu untuk mencicipi ramen di salah satu kedai kecil. Saat itu terlihat seorang pemuda berkacamata, yang sedang fokus melahap mie ramen yang berada di depannya. Pemuda itu bernama Kim Dong-hyun. Saat itu, Kim Dong-hyun tidak bisa membayar mie ramen yang ia makan, karena ia melupakan dompetnya. Merasa kasihan dengan Kim Dong-hyun, akhirnya Jan Pan-so membayarkan mie ramen yang telah dilahap oleh Kim Dong-hyun. Melihat kebaikan dari Jan Pan-so, pemilik kedai mie ramen berjanji kepada Jan Pan-so, akan memberikan Jan Pan-so dan Kim Dong-hyun sebuah hadiah spesial. Setelah mendengar itu, Jan Pan-so hanya heran dan bergegas meninggalkan kedai kecil itu. Suatu ketika, Jan Pan-so yang sedang berada di jalan raya dengan mengendarai mobilnya, tiba-tiba diberhentikan oleh sebuah truk sampah yang menghalangi jalannya. Jan Pan-so pun keluar dari dalam mobil. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan seseorang yang terjatuh dari atas gedung sekolah, dan kemudian menindisnya saat itu. Orang yang terjatuh dari gedung sekolah itu, ternyata adalah Kim Dong-hyun. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, Jan Pan-so tersadar, dan bangun dari pingsannya selama berhari-hari. Saat tersadar dari pingsannya, Jan Pan-so terheran-heran, dikarenakan semua orang yang melihatnya, menganggap Jan Pan-so adalah seorang remaja. Jan Pan-so yang masih bingung dengan situasi yang terjadi, berjalan keluar dari dalam rumah sakit. Saat sedang berjalan dengan keadaan yang sangat lemah, ia mendapati dirinya terbaring tak berdaya di salah satu kamar rumah sakit. Jan Pan-so semakin bingung, namun saat ia melihat cermin yang ada di dalam rumah sakit, ia pun tersadar bahwa sekarang dirinya sedang berada dalam tubuh seorang bocah sekolah menengah atas, Kim Dong-hyun. Melihat Jan Pan-so yang seolah-olah bingung dan linglung, ayah Kim Dong-hyun mencoba untuk berkonsultasi dengan dokter. Saat itu dokter mengatakan bahwa gejala yang dialami oleh Jan Pan-so adalah amnesia, alias lupa tentang siapa dirinya. Meskipun Jan Pan-so adalah orang yang kuat dan juga kejam, tapi kini dia berada di dalam tubuh bocah remaja yang gemuk, rabun, dan lemah. Saat itu Jan Pan-so sangat frustasi, karena dia sadar, kini dia berada di dalam raga Kim Dong-hyun.
Saat sedang merenungi nasib, dia mengingat kejadian di kedai mie ramen. Saat itu pemilik kedai mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah spesial kepada Jan Pan-so dan Kim Dong-hyun. 거대 후 5시경 성길 3동에 위치한 Setelah mengingat kejadian itu, Jan Pan-so segera berlari untuk mencari kedai itu. Setelah sampai di lokasi kedai ramen, Jan Pan-so tambah heran, karena kedai mie ramen yang ia cari telah berubah bentuk. Karena tidak menemukan apapun, Jan Pan-so pulang ke rumah menemui istrinya. Ketika tiba di rumah, istrinya tidak mengenalinya, dan menganggap bahwa Jan Pan-so adalah pencuri. Akibat insiden itu, Jan Pan-so harus berurusan dengan pihak berwajib. 네가 장판수보다 네 엄마가 돼지 새끼야. 우리 집 비밀. 그러니까 잠깐만 앉아. 와 있어. 이거 안 놔. 동현아. 아이 우리 애가 좀 뚱뚱하긴 해. Beberapa hari kemudian memperlihatkan, Jan Pan-so yang akan pergi ke sekolah, ditemani dengan ayah Kim Dong-hyun. Ayah Kim Dong-hyun saat itu, mencoba menyelidiki tentang kejadian yang menimpa Kim Dong-hyun, saat terjatuh di atas gedung sekolah. 얘기는 들었습니다. 같은 갈래가 아닙니다. 그 분명히 말 못할 이유. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak sekolah, Jan Pan-so mengatakan kepada ayah Kim Dong-hyun untuk pulang. Sebab ia akan mengungkap kebenaran dan membereskan semua masalah Kim Dong-hyun di sekolah saat ini. 내가 한번 알아볼 테니까 아저씨는 그만 가고. Di sekolah saat jam makan siang, Jan Pan-so melihat seorang anak perempuan yang sedang dibully oleh teman-temannya. Melihat itu, Jan Pan-so memarahi anak-anak yang sedang mengganggu temannya itu. 고마워 페이스. 리액션 없잖아. 와. 어머 미안 실수. Namun salah satu pria nakal yang lumayan berpengaruh di sekolah, tersinggung dengan perkataan Jan Pan-so. Anak nakal itu mengajak Jan Pan-so duel. Saat duel terjadi, Jan Pan-so dengan entengnya mengalahkan anak nakal di sekolah itu. 그럼 기억이 날까 이 새끼. Setelah mengalahkannya, Jan Pan-so menyita handphone anak nakal itu. Saat di rumah, Jan Pan-so melihat-lihat video yang ada di dalam handphone pembuli sekolah itu. Tiba-tiba, ia menemukan video pembulian yang mengakibatkan Kim Dong-hyun terjatuh dari atas gedung sekolah, hingga membuat Kim Dong-hyun menimpahnya saat itu. 야, 네 신발 찾아주겠다고 전화리다 야. Di dalam video memperlihatkan Kim Dong-hyun yang mencoba mengambil sepatu dengan perjanjian, apabila Kim Dong-hyun mengambil sepatu itu, maka Oh Hyun-jung tidak akan diganggu oleh para pembuli itu lagi. Mengetahui hal itu, keesokan harinya Jan Pan-so pergi menemui bos preman sekolah, yang merupakan salah satu orang yang menyebabkan Kim Dong-hyun terjatuh. Ia mengancam bos preman sekolah, hingga bos preman sekolah itu diam dan tak berkutik. 실은 나도 경찰 별로 안 좋아하지. Seusai dari sekolah, Jan Pan-so ke rumah sakit untuk menjenguk tubuh aslinya, yang sedang terbaring kaku di rumah sakit. Saat itu tubuhnya yang asli, dijaga oleh asisten kepercayaannya. Sebut saja namanya Choji. Sesampainya di rumah sakit, Choji heran dengan tingkah Kim Dong-hyun yang seakan-akan mirip dengan tingkah laku bosnya, Jan Pan-so. Saat itu Jan Pan-so mencoba meyakinkan Choji bahwa, setelah kecelakaan yang menimpahnya, ia bertukar tubuh dengan seorang remaja bernama Kim Dong-hyun. 양 사장이 와꾸를 아니 이렇게 싱싱한 몸을 얻으셨는데. Awalnya Choji tidak mempercayainya, namun setelah Jan Pan-so menceritakan semua rahasia intim Choji, Choji pun mulai mempercaya apa yang dikatakan oleh Jan Pan-so. Keesokan harinya di sekolah, Oh Hyun-jun dengan terburu-buru pulang ke rumah, sehingga menabrak Jan Pan-so. Dan seketika boneka kecil Oh Hyun-jun pun terjatuh. 쓸데없는 짓을 해가지고. 미안한데 Melihat boneka yang terjatuh itu, Jan Pan-so pun mengikuti Oh Hyun-jun untuk mengembalikan boneka yang terjatuh tadi.
Saat sedang bercerita dengan Oh Hyun Jun, tiba-tiba ibu Oh Hyun Jun datang. Jan Pan-so yang melihat ibu Oh Hyun Jun datang, menjadi terdiam kaku, dan keringat dingin. Saat itu ia tersadar, bahwa ternyata ibu Oh Hyun Jun adalah wanita yang pernah ia cintai dulu. 나 다시 뒤지게 처맞고 싶지. Mengetahui hal itu, Jan Pan-so pun mencoba untuk melakukan tes DNA antara dirinya dan Oh Hyun Jun. Setelah beberapa hari menunggu hasil, ternyata benar saja, hasilnya positif 99%. Oh Hyun Jun merupakan putri kandungnya sendiri. Setelah tahu bahwa Oh Hyun Jun adalah putrinya, Jan Pan-so selalu berusaha melindungi putrinya, yang selalu dibully di sekolah. Hari-hari berikutnya ia selalu mengajak Oh Hyun Jun untuk berolahraga dan berlatih bela diri. 박만철 사범이다. Berkat olahraga dan berlatih bela diri, membuat tubuhnya yang tadinya gemuk menjadi atletis. Saat itu juga, Jan Pan-so merubah penampilannya, dan seketika di sekolah banyak yang terpesona dengan penampilan baru Jan Pan-so saat ini. Sepulang sekolah, Jan Pan-so tidak sengaja melihat ayahnya dipukuli oleh rentenir, yang selalu menaikkan bunga utang ayahnya. Saat hendak membantu ayahnya, ia dipeluk oleh ayahnya, agar tidak ikut-ikutan kena pukul para rentenir. Mengetahui ayah Kim Dong Hyun yang selalu dikejar-kejar oleh para rentenir, Jan Pan-so pun segera memerintahkan Cho Ji untuk memberikan siraman rohani kepada para rentenir itu. 손. Scene berpindah di sekolah. Saat sedang istirahat makan siang, Oh Hyun Jun kembali dibully oleh teman-temannya. Namun kali ini, Oh Hyun Jun tidak membiarkan teman-temannya itu semenah-menah. Oh Hyun Jun pun menghajar mereka satu persatu. Sepulang sekolah, Jan Pan-so pergi menemui ibu Oh Hyun Jun. Jan Pan-so menceritakan semua hal yang menimpanya saat ini, termaksud bertukar tubuh dengan Kim Dong Hyun. Awalnya ibu Oh Hyun Jun tidak mempercayainya. Namun setelah Jan Pan-so menceritakan semua rahasia intim antara Jan Pan-so dan ibu Oh Hyun Jun, baru ibu Oh Hyun Jun agak sedikit mempercayainya. Di sela-sela pembicaraan mereka didatangi oleh beberapa pengunjung. Pengunjung itu membuat keributan dan memegang pantat ibu Oh Hyun Jun. Melihat itu, Jan Pan-so menjadi murka, dan kemudian menghajar para pengunjung kurang ajar itu. Keesokan harinya di sekolah, Jan Pan-so sedang duduk berdua dengan putrinya, Oh Hyun Jun. Ketika itu datang seorang pria tampan yang lumayan populer di sekolah. Pria itu bernama Cho Usan. Saat itu, Cho Usan mengajak Oh Hyun Jun untuk datang ke pesta ulang tahunnya, yang akan diadakan sore nanti. Mendengar hal itu, Oh Hyun Jun sangat senang, dan antusias untuk menghadiri pesta ulang tahun Cho Usan. Di sore hari, Jan Pan-so kembali bertemu dengan ibu Oh Hyun Jun. Saat itu, ia mengungkapkan permohonan maafnya, karena meninggalkan kekasih serta anaknya Oh Hyun Jun, yang saat itu masih berada dalam kandungan. Ibu Oh Hyun Jun sangat kesal kepada Jan Pan-so. Mengetahui itu, Jan Pan-so dengan insting kelelakiannya, langsung melumat bibir ibu Oh Hyun Jun di depan umum. Sontak pengunjung yang ada di sekitar area, merasa aneh dengan adegan itu.
Saat sedang membujuk ibu Oh Hyun Jung, tiba-tiba Jan Pan-so ditelepon oleh salah satu temannya. Temannya itu berkata bahwa saat ini Oh Hyun Jung sedang dijebak dan akan dipermalukan di acara pesta ulang tahun Cho Usan. Mengetahui hal itu, segera Jan Pan-so pergi meninggalkan ibu Oh Hyun Jung dan bergegas mencari tahu tentang keberadaan putrinya. Setelah mengetahui keberadaan putrinya, Jan Pan-so segera menerobos masuk ke acara pesta ulang tahun Cho Usan. Di sana, ia melihat putri kesayangannya sedang dipermalukan oleh Cho Usan dan teman-temannya. Melihat itu, membuat Jan Pan-so murka, dan langsung menghajar Cho Usan dan teman-temannya itu. 아이 머리 다치다니 김동현이. 헤이. 누구야 저 괴물이야 뭐야. Setelah insiden yang terjadi di pesta ulang tahun Cho Usan, diam-diam Oh Hyun Jung menyukai Jan Pan-so. Hal itu kemudian diceritakan kepada ibunya. Mendengar penuturan dari putrinya, sontak membuat ibu Oh Hyun Jun marah kepada putrinya. 난 남친도 아빠 같은 남자는 못 만나는 거야? 엄마 말 좀 들어. 이거 아니야. 어? Karena ibu Oh Hyun Jung sadar bahwa yang berada di dalam tubuh Kim Dong Hyun adalah Jan Pan-so, ayah kandung dari Oh Hyun Jung. Scene beralih ke rumah sakit. Kim Dong Hyun yang berada di dalam tubuh Jan Pan-so telah sadar. Setelah sadar, Kim Dong Hyun menemui ayahnya. Saat itu ayah Kim Dong Hyun tidak mengenali Kim Dong Hyun. Kim Dong Hyun pun mencoba menjelaskan kepada ayahnya. 나 어떻게 아빠? 이후로 기억이 없다고. 아빠. 당신 집이야. Namun ayahnya malah takut kepada Kim Dong Hyun. Beberapa menit kemudian, Jan Pan-so datang. Saat itu ia sangat senang, karena melihat tubuh aslinya sudah sehat dan bugar. 아빠, 내 몸을 훔쳤어. 도둑이야. 경찰에 신고해. 119. Mengetahui bahwa ayah Kim Dong Hyun kebingungan. Mereka langsung menceritakan kejadian yang menyebabkan tubuh mereka tertukar. 이분이 목표? 이 자식이야. 말씀하세요. 앞으로 아저씨 담배 피죠. Di hari berikutnya, Jan Pan-so dan Kim Dong Hyun pergi menemui ibu Oh Hyun Jung. Sesampainya di sana, mereka kedatangan tamu dari anak buah istri Jan Pan-so. Karena istri Jan Pan-so ingin menguasai harta dan warisan Jan Pan-so seorang diri. 아이고 한참 찾았죠. 그러길래 좀 감당할 수 Insiden perkelahian pun terjadi. Jan Pan-so menghajar mereka satu persatu, namun karena kelelahan menangani musuh-musuh itu sendirian, akhirnya Jan Pan-so terdesak. 뭐야 이 새끼 이거. 여전히 말이 많네요. 야. Saat Jan Pan-so akan dibunuh, tiba-tiba ibu Oh Hyun Jung muncul sambil membawa tabung gas. Saat itu, gas dari tabung dikeluarkan, dan ibu Oh Hyun Jung mengancam akan membakar seluruh ruangan jika perkelahian tidak dihentikan. 그러니까 손끝 하나라도 건드리면 Karena ketakutan dengan ancaman ibu Oh Hyun Jung, akhirnya anak buah istri Jan Pan-so melarikan diri. Scene kemudian memperlihatkan istri Jan Pan-so yang sedang bersama dengan bos Jan Pan-so. Di mana bos Jan Pan-so itu merupakan ayah kandung dari istri Jan Pan-so atau merupakan mertua Jan Pan-so sendiri. 네가 양사장과 공모했던 것을. Saat itu mertua Jan Pan-so mengetahui kebusukan putrinya, yang ingin menjebak dan membunuh Jan Pan-so. Ketika sedang memarahi putrinya, tiba-tiba Kim Dong Hyun yang berada di dalam tubuh Jan Pan-so datang menemui mereka berdua. Saat itu, Jan Pan-so tidak bisa menolak keinginan mertuanya untuk bertemu. Oleh karena itulah, ia terpaksa harus memerintahkan Kim Dong Hyun yang berada di tubuhnya untuk menemui ayah mertuanya itu. Kim Dong Hyun kemudian berbicara sesuai arahan yang diberikan oleh Jan Pan-so melalui earphone yang direkatkan di telinga Kim Dong Hyun.
Ayah mertua Jan Panso berniat memberikan seluruh hartanya kepada Jan Panso. 그게 아저씨. Namun saat itu juga, istri Jan Panso membeberkan rahasia Jan Panso. Istri Jan Panso mengatakan bahwa Jan Panso memiliki kekasih gelap dan mempunyai seorang putri yang sudah remaja dari kekasih gelapnya itu. 후계자를 포기하겠다는 건가? Mendengar penuturan itu, mertua Jan Panso meminta tanggapan Jan Panso. Situasi menjadi semakin memanas, dan saat itu earphone yang digunakan oleh Kim Dong Hyun mengalami gangguan. Karena terus didesak untuk berbicara. Akhirnya Kim Dong Hyun yang saat itu berada dalam tubuh Jan Panso pun berbicara. Ia mengatakan bahwa Jan Panso sangat mencintai Oh Hyun Jung serta ibu Oh Hyun Jung. Dan dia tidak menginginkan harta. Yang ia inginkan hanyalah keluarga. 감사합니다. Setelah mengatakan itu semua, Kim Dong Hyun memohon izin untuk keluar meninggalkan ayah mertuanya itu. Di luar saat Jan Panso merangkul dan memeluk Kim Dong Hyun. Istri Jan Panso tiba-tiba murka, dan segera menabrak mereka berdua. Namun saat itu, Jan Panso menyelamatkan Kim Dong Hyun, dan membiarkan dirinya yang tertabrak. 우리 딸 태어났을 때부터 Di rumah sakit, Jan Panso tiba-tiba pingsan, dan disusul oleh Kim Dong Hyun. Saat Jan Panso yang berada di dalam tubuh Kim Dong Hyun akan dioperasi, muncul seorang dokter, yang merupakan perempuan aneh, di kedai ramen waktu itu. Perempuan itu pun bertanya kepada Jan Panso. Apakah kau menyukai hadiahku? Jan Panso pun kembali pingsan. 6 bulan pun berlalu. Kini Jan Panso dan Kim Dong Hyun telah kembali ke tubuh mereka masing-masing. Mereka sangat senang dan bahagia, karena Kim Dong Hyun yang dulu dibully, kini jadi populer dan terkenal. Sedangkan Jan Panso, kini bisa berkumpul bersama kekasih hati dan putrinya sendiri. Film pun tamat, dengan memperlihatkan kebahagiaan Jan Panso dan Kim Dong Hyun saat itu. 엄마, 솔직히 그 최저 시급은 챙겨.